Kita mulai saja dulu aja ya. Nanti kita masukkan ya, Namira. Iya Pak, makasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ilal yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Selamat pagi para guru berprestasi, para calon guru berprestasi, para kepala sekolah, calon kepala sekolah, para calon pengawas, para calon kepala dinas. Seperti itu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Bapak. Oke, suatu kebahagiaan bagi Bapak bisa bertemu dengan teman-teman di mata kuliah evaluasi pembelajaran kelas B, pertemuan keluar pada tanggal 21 September 2021, seperti itu. Oke. Tadi ada Namira ya, Namira belum termasuk kan, Namira ke evaluasi. Saya juga, Bapak. Sok siapa dulu? Bapak masukkan sekarang. Sok siapa dulu? Namira dulu. Boleh. Boleh, Pak, Namira dulu. Bentar ya, Bapak izin share screen ya. Harus ubah dulu ke akun admin. Ini tuh. Evaluasi ya, Namira ya? Evaluasi kelas B ini tuh ya? Ya. Evaluasi pembelajaran kelas B. Nah, ini. Oke. Namira, evaluasi pembelajaran kelas B. Oke, lanjutkan. Guna terdaftar. Siapa namanya? Yang belum masuk? Namira. Namira. Ini nulisnya Namiranya? Iya. Iya. Nggak ada ya? Nggak ada namanya ya di sini ya? Iya. Namira tuh. Atau sudah Dua, masuk? hanya dua, Pak. Hah?
Hah? Coba A-nya 2 belakangnya. Ini? Ada nggak? Ya, nggak ada ya tetap. Bisa login nggak ke e-learning-nya? Pak, bisa. Itu Bisa, namanya bisa. apa di e-learning? Benar, Namira A-nya 1. Namira Fitriani. Ini kayak ini user Zoom. Oh, Namira. Fitriani. Yep. A-nya 1 aja, Pak. Iya, nggak ada di ini. Fitriani. Coba lihat screenshot kan nama di itu atau udah masuk ke kelas lain mungkin. Belum, Pak, soalnya di e-learning-nya nggak ada. Coba lihat Namira di sini. Namira. Namira. Ini ada Namira Fitriani ini. Oh, dia terbekukan ternyata. Ya, yang itu. Kenapa dibekukan ya? Nggak tahu, Pak. Ini dibekukan. Coba Bapak hapus dulu ya. Bapak hapus dulu ya. Boleh. Bapak masukkan lagi. Ya. Kayaknya pernah pindah kelas kayaknya ini tuh ya. Nggak, pertamanya tuh apa namanya, KRS-nya kan udah diterima. Habis itu apa di situ sama di e-learning itu beda kan, makanya aku ganti gitu. Iya, pernah pindah kelas ini teh kasusnya. Oh, Pernah pindah kelas ini teh. Kalau di situnya kelas apa? di situnya kelas B. Di KRS-nya B, kelas B. Ini pernah mengakses 6 hari yang lalu. Iya, minggu yang lalu tuh masih bisa apa namanya absen juga. Oke, kita masukkan lagi. Namira. Nah, ini kan. Terus siapa lagi yang belum masuk? Aku, Bapak. Tapi aku ada 2 matkul, Pak. Si Akute apa sih Akute namanya? Ya, aku Salsabila Nur Ashifa, Bapak. Salsabila Nur Ashifa. Yang mana namanya? Tapi nggak ada, Pak, di situ. Oh, berarti kayak Namira ya? Iya, kayak Namira. Oke. Bapak masukkan dulu si Namira. Ya, Bapak, makasih. Kasih, Bapak. Oke, udah ada ya Namira tah ya? Sok cek, ada nggak? Ya, Pak. Ini mau dicek dulu. Yang kedua siapa? Salsabila. Iya, Bapak. Salsabila aja, ini yang 061 bukan? Yang 80, Bapak, belakangnya. Salsabila. Bukan Salsabila aja. Bukan. Ini Salsabila Nur Iya. Ashifa ya? Iya, Nah, Bapak. Nah, ini juga kayaknya pernah pindah ini teh. Pindah kelas ini teh.
Bapak udah ada di e-learning. Makasih. Oh, dipakai ya. Bapak udah ada, udah muncul. Nih, Salsabila Nur Asyifa belum ada katanya. Oke, kita masukkan. Siapa namanya? Salsabila N. Asyifa. Ini ya, yang 80 ya? Ya, Bapak. Oke, ada lagi nggak yang belum masuk ke evaluasi kelas B? Saya Bapak, tapi mata kuliah literasi bukan evaluasi. Oh, nanti itu mah tuh Ya, ya. Bapak. Nanti itu aja di data aja sekelas mata kuliah itu yang literasi siapa yang belum masuk ya. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Nah, yang evaluasi dulu aja sekarang. Ada lagi evaluasi kelas B yang belum masuk? Cukup? Oke, berarti nggak ada lagi ya. Ya, sudah Ini aja hanya. berarti ya. Nanti yang mata kuliah lain mah didata aja sekelas. Biar nggak ke bapaknya nggak ini. Sekelas aja didata ya yang belum masuk. Oke, udah ya Salsabila ya. Iya, Bapak, udah ada. Terima kasih, Bapak. So, silakan absensi. Nah, yang kemarin-kemarin kalau belum absensi nanti didata saja. Buktikan bukti screenshot-nya ya. Mahasiswa ini perlu pagi. Oke, kita lanjutkan ya. Temuan kedua, mata kuliah evaluasi pembelajaran SD kelas B. Bapak izin share screen ya. Apakah terlihat share screen-nya? Terlihat. Sudah, Pak. Oke, ini PPT sudah ada di LMS teman-teman.
Tapi itu teh isinya belum Bapak setting karena belum sempat Bapak menyetingnya. Bapak baru memasukkan beberapa mahasiswa PGSD, jadi Bapak belum sempat. Tapi kalau materinya mah udah betul, tapi ada beberapa konten yang semester kemarin itu teh. Jadi masih ada video perkuliahan dengan si Emil. Gitu, jadi Bapak belum pretestnya belum Bapak setting tahunnya, jadi materinya aja yang diaksesnya, yang lainnya belum Bapak setting. Ini udah ada tampil di LMS seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa mengeksplorasi sendiri mengenai PPT yang sudah Bapak tampilkan seperti itu. Nah, yang mesti teman-teman pahami dari tujuan pembelajaran, kemarin Bapak sudah menjelaskan bahwa kurikulum yang sedang berjalan di sekolah sekarang, kurikulum sekolah penggerak, seperti itu. Dengan beberapa dimensi, ada 6 dimensi kan kemarin itu, dalam penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu siswa atau peserta didik kita harus bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, gotong royong, lalu bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan berkebinekaan global. Nah, itu yang mesti teman-teman pahami. Yang kedua, ada pembelajaran paradigma baru, yang mana semua aspek dalam pembelajaran itu berpusat pada siswa. Jadi siswa yang menjadi perhatian kita sebagai guru gitu. Kemudian ada komunitas praktisi, nanti kita bahas di sini. Seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran yang nanti teman-teman lakukan seperti itu sebagai calon guru sekolah dasar, pada hakikatnya adalah perubahan pengetahuan. Seperti itu. Bagaimana teman-teman mampu merubah pengetahuan siswa, seperti itu, kemudian keterampilannya, sikapnya, dan tingkah lakunya. Seperti itu. Yang mana tingkah laku yang diinginkan pada diri peserta didik. Nah, jadi peserta didik itu nanti mempunyai potensi, karakter, seperti itu, bakat masing-masing. Nah, sebagai guru kita harus melakukan observasi. Gitu. Assessment, diagnostik. Kita harus melakukan pengecekan awal. Misalkan Husni jadi guru kelas 2. Nah, nanti dicek nih potensinya bagaimana, karakternya bagaimana, materi prasyaratnya. Kan kalau di SD kan beda guru ya. Siap jenjang itu kan beda guru. Nah, apakah tersampaikan tidak materi prasyaratnya? Nah, itu harus dicek. Seperti itu. Makanya penting melakukan asesmen diagnostik ketika pembelajaran dimulai seperti itu. Nah, karena Bapak akan melakukan pembelajaran diskusi di sini, sistem diskusi, lalu Bapak akan melakukan growing mindset, seperti itu, memberikan kesempatan bagi peserta yang mau berpendapat, nanti Bapak masukkan ke nilai aktivitas. Nah, siapa yang mau menjelaskan apa itu pengetahuan? Silakan. Apa itu pengetahuan? Boleh ada fitur raise hand tuh, di bawah kan ada fitur raise hand. Atau mau nyeletuk langsung boleh, silakan. Apa itu pengetahuan? Ada nggak fitur raise hand-nya? Kalau nggak ada, langsung nyeletuk aja, sebutin. Misalkan Taufikullah Dahlan. Oh, Henita Komaria, silakan. Bapak catat ya. Henita Komaria. Silakan Henita Komaria. Iya, Pak. Silakan Henita, apa itu pengetahuan? Yang saya ketahui bahwa pengetahuan itu artinya adalah sebuah informasi
yang diketahui atau disadari oleh seseorang secara tidak langsung maupun langsung. Oke. Jenis-jenis pengetahuan yang Henita Komaria ketahui apa saja? Yang saya ketahui itu ada banyak, seperti pengetahuan alam, pengetahuan sosial, pengetahuan filsafat, ilmu psikologi, begitu Pak. Oke, untuk sekolah dasar, kira-kira pengetahuan apa yang akan diajarkan? Misalkan Ibu Guru Henita Komaria akan mengajarkan pengetahuan apa saja? Yang diajarkan pengetahuan di tingkat sekolah dasar itu, paling yang diajarkan itu tentang pengetahuan alam, pengetahuan sosial, terus pengetahuan matematika, dan juga pengetahuan Indonesia. Itu yang paling diwajibkan sih di tingkatan itu. Sama pengetahuan kewarganegaraan, Pak. Oke, olahraga, agama, kan masih banyak. Ya. Oh iya, agama, Pak. Kesenian, muatan lokal. Dan kalau sekarang itu kan kembali lagi. Dulu itu kita pernah tematik ya. Nah, karena ada perubahan kurikulum, dia kembali lagi ke mata pelajaran. Cuma IPA dan IPS jadi IPAS. Gitu. Jadi IPA IPS menjadi IPAS seperti itu. Oke. Terima kasih Henita Komaria yang sudah berani memberikan pendapatnya dan pemahamannya. Selanjutnya, nah, guru harus mampu merubah keterampilan peserta didik. Nah, keterampilan di sana itu apa? Silakan. Siapa yang mau menjelaskan? Yang dimaksud keterampilan di sana itu apa? Bahwa guru hakikatnya harus mampu memberikan bekal perubahan keterampilan. Silakan. Boleh searching dulu di Google, eksplorasi dulu. Bapak kasih waktu 2 menit, silakan. Keterampilan pembelajaran itu apa saja? Silakan. Oke, siapa yang mau menjelaskan, mengeksplorasi bahwa tujuan pembelajaran adalah perubahan keterampilan. Apa itu perubahan keterampilan? Keterampilan itu apa? Yang akan diajarkan guru kepada peserta didik. Silakan. Nah, di sini ada Husni, Nida, Cynthia, Mila, Nurlita. Nah, yang lainnya masih off-cam nih. Nggak tahu kenapa. Silakan. Keterampilan itu apa di sana itu? Kayaknya bentrok ya mata kuliah ini ya? Iya, Pak. Bentrok dengan apa? Aku mah sama PMM, Pak. Hah? PMM yang di Unsri, Pak. Oh, itu mah pertukaran mahasiswa. Enggak, yang di PGSD ada yang bentrok enggak? Halo? Kalau semester 5 mah tidak bentrok, Pak. Ya, kenapa sama Bapak disuruh berpendapat pada diam? Fisiknya ada, tapi fokusnya nggak ada. So, keterampilan itu apa? Bahwa guru itu harus
mampu untuk meningkatkan keterampilan siswa. Maksudnya keterampilan di sana itu apa? Nida, silakan. Baik, Pak. Saya akan mencoba menjawab. Bapak Mungkin catat maksud ya aktifnya. Siapa? Nida Jakiyah. Mungkin maksudnya keterampilan di sini itu seperti keterampilan siswa dalam berpikir, dalam bertindak, dan juga yang nantinya ada sebentar. Yang nantinya juga ada keterampilan lain, yaitu seperti keterampilan dalam mengolah pelajaran, lalu dalam mengurai, merangkai, memodifikasi ataupun membuat suatu materi yang telah dipelajarinya di dalam kelas, begitu Bapak. Jadi nantinya dalam evaluasi pembelajaran ini kan ada nilai keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini terbagi menjadi praktik, produk, proyek, portofolio, dan juga teknik yang lainnya. Mungkin begitu Bapak. Oke, bagaimana penerapan, misalkan Nida udah jadi guru, misalkan bagaimana penerapan peningkatan keterampilan siswa dalam pembelajaran, implementasinya bagaimana? Implementasinya penilaian keterampilan misalnya dari membuat suatu proyek. Nah, ketika membuat suatu proyek, nanti sebagai guru nanti kita bisa melihat bagaimana proses peserta didik dalam melakukan atau dalam mengerjakan proyek tersebut. Mungkin begitu, Bapak. Terima kasih Nida yang sudah mau atau berani memaparkan walaupun deg-degan katanya. Ya teman-teman yang lain, ada yang mau menambahkan nggak keterampilan di sana itu apa saja? Silakan. Bentuk keterampilan apa saja sih yang mesti diajarkan guru kepada peserta didik? Siapa ini? Kurang terdengar, suaranya kecil. Hah? Bapak. Siapa suaranya? Bapak. Oh, Ayu. Kurang jelas, Ayu, suaranya. Ya Pak, mohon maaf lagi di perjalanan. Oh, gimana Ayu? Izin menjawab Pak, menurut saya keterampilan seperti berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, kreativitas, kemampuan anak dalam berkomunikasi, dan kemampuan untuk bekerja sama. Oke, walaupun kurang terdengar oleh Bapak menghargai keberaniannya berpendapat. Kurang terdengar, Ayu Islami, mohon maaf. Kayak teman yang lainnya, silakan. Ada yang mau menambahkan nggak keterampilan apa saja yang mesti kita ajarkan kepada peserta didik? Silakan. Bapak mau coba. Siapa namanya? Sofa atau Husni dulu, Pak? Siapa? Ada berapa orang yang mau menambahkan? Tadi Husni, tapi Sofa juga mau. Oh, satu. Coba dulu, Pak. Sapa dulu, boleh? Sok, sapa. Keterampilan lainnya seperti keterampilan bertanya, keterampilan memberi. Bapak Husni dulu aja, Pak. Sofa di sini lagi kurang. Oh, tuh. Husni dulu, boleh, silakan. Ya Pak, izin menjawab. Seperti kayak kalau dasarnya tuh keterampilan menulis, membaca, berhitung. Terus kalau naik tingkatnya kayak manajemen waktu gitu Pak, sikap, itu juga bisa dikembangkan oleh guru lewat pelajaran. Oke, desainnya kayak gimana? Misalkan Husni mengajar kelas 3 SD. Aduh, Bu Guru Husni. Desainnya kalau gimana desain
pembelajarannya. Skenario Kalau pembelajarannya supaya meningkatkan tadi apa? Keterampilan menulis, ya apalagi Berhitung. gambar, menghitung. berhitung. Nah, gimana desain pembelajarannya? Bu Guru Husni. Gimana ya, Pak? Misal kalau dari diadakan evaluasi kayak ulangan harian gitu, Pak. Enggak, itu makan evaluasi. Maksud Bapak Ya. mah desain pembelajarannya. Misalkan Bapak ingin meningkatkan keterampilan menulis tegak bersambung. Ya. Nah, desainnya gimana? Apakah menyiapkan LKPD tegak bersambung? Kan dulu kan ada lomba kerja. Diikuti kan si garis-garis putusnya teh. Kalau misalkan buat berhitung sendiri ya dikasih materi, Pak. Nggak kebayang, Pak. Belum kebayang. Itu aja, Pak. Sekian. Terima kasih Husni. Ya, Pak, sama-sama. Keberaniannya. Silakan Safa. Bapak mah di sini Ya, mah nggak mengatakan salah atau benar, Bapak mah siapa yang berani seperti itu menjadi calon-calon orang sukses. Silakan Safa. Tadi Pak, menurut Safa keterampilan pertama yaitu keterampilan bertanya. Jadi dalam keterampilan bertanya itu guru bertanya pada siswa dan siswa juga dapat bertanya pada guru. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pemikiran, cara berpikir kritis siswa. Jadi guru lebih banyak bertanya pada siswa agar siswa juga dapat mengeluarkan pendapatnya. Terus kalau yang keterampilan memberikan penguatan. Jadi penguatan di sini dapat berbentuk respon dari guru atau dorongan seperti memberikan pujian dan ya dapat juga dengan keterampilan bertanya tadi. Jadi dengan adanya penguatan dari guru ini, siswa dapat meningkatkan cara berpikir kritis dan meningkatkan kemampuannya. Terus keterampilan membuat variasi stimulus juga sama dengan penguatan tadi ya Pak. Misalnya memberikan pujian atau dorongan siswa agar lebih aktif juga dalam pembelajaran. Terus yang terakhir menurut Bapak keterampilan menjelaskan. Jadi dalam setiap pembelajaran itu guru dapat memberikan penjelasan kepada siswa baik secara pembelajaran yang secara nyata yang dapat dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman siswa. Mungkin seperti itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, orang suksesnya baru 5 orang. Henita, Nida, Ayu, Safa, baru Husni. Bapak mau memanggil lagi nih calon-calon orang sukses yang lainnya yang berani mencoba, tidak takut salah dan gagal. Nah, siapa yang mau menambahkan? Keterampilan apa saja yang harus guru berikan dalam proses pembelajaran? Silakan. Winnie, Amalia mau mencoba? Tasya? Widi, Denny, ini kemana ini di off-cam? Kita kan kesepakatannya di on-cam ya. Silakan di on-cam kan. Ginulur, Lalang, Nurul Hidayati, Anak Kamalia, Ayu Ramadiani, Rahma, Fajar, Apridita, Pasya, Milda, Trida, oke, siapa yang mau menambahkan lagi? Silakan. Anissa, Fadilah, Nur Haifa, nih Bapak mau nyoba aktifan semester 5 bawah nih. Silakan Anissa.
Ya, Bapak. Izin menambahkan dari sekian banyak keterampilan yang tadi, di sini saya memilih bukan memilih, saya tahu tentang keterampilan sosial, Bapak. Jadi keterampilan sosial ini kenapa perlu diajarkan kepada anak sekolah dasar? Karena berperan besar juga dalam upaya seorang anak untuk meraih prestasi akademik yang memuaskan. Nah, karena itu guru dan juga orang tua wajib menanamkan pendidikan keterampilan sosial ini kepada anak sejak usia dini. Sebentar, Pak. Bapak udah mungkin segitu. Oke, bagaimana penerapannya? Misalkan Ibu Guru Anissa Fadilah mengajar siswa dasar, bagaimana meningkatkan keterampilan sosial ketika pembelajaran di sekolah? Bagaimana desainnya, Bu Anissa Fadilah? Bentar, Pak. Itunya Pak, paling untuk misalkan berbaur dengan teman yang lain gitu, biar misalkan di sekolahnya teh ada yang berbeda yang berbeda bahasa gitu, jadi diusahakan untuk berbaur teman yang berbeda bahasa itu biar saling menghargai gitu Pak. Oke, terima kasih Anissa Fadilah Nur Haifanya, kayak Bapak catat. Anissa Fadilah Nur Haifa. Oke. Satu lagi, sebelum Bapak pindah ke sikap, ada yang mau menambahkan nggak? Keterampilan apa saja yang harus guru berikan untuk peserta didik? Silakan. Ini kayaknya banyak yang masuk, tapi hanya masuk Zoom saja. Oke. Nanti Bapak mah, ini berarti pertemuan selanjutnya Bapak mau kasih kode absensinya. Ya, karena ini kurang ini nih kayaknya. Kurang aktif kelas ini. Jadi Bapak mau kasih kode ya, absensi pertemuan 3 ya. Jadi nanti pembelajarannya kalau Bapak kasih di pertengahan pembelajaran supaya nggak langsung absen. Seperti itu ya. Oke. Yang sikap. Nah, sikap apa yang harus guru berikan dalam setiap pembelajarannya? Siapa yang mau eksplorasi tentang Aku, Pak. sikap? Siapa? Aku Cynthia. Cynthia Abista. Ya, boleh Cynthia. Ini kan sikap yang harus guru berikan kepada muridnya apa ya? Nah, menurut aku izin menjawab, sikap yang harus dimiliki guru itu, guru harus berusaha suka dan mempercayai siswanya. Jadi harus mempercayai apa Bapak namanya, tunggu dulu. Bukan ini. Jadi guru itu harus deg-degan, harus mempercayai apa yang siswa itu bisa, bukan kemampuan siswa Bapak itu. Terus yang kedua, guru harus memiliki sikap sabar dan rela berkorban. Terus guru tidak boleh membedakan siswa atau pilih kasih kepada siswa yang diajarinya. Terus guru harus bersikap baik di lingkungan masyarakat dan guru harus bertanggung jawab. Itu Bapak jawabannya. Cukup sekian dari saya. Sikap apa yang harus
desainnya kayak gimana nih peningkatan perubahan sikap itu dalam Ah? contoh kasusnya dalam pembelajaran kayak gimana? Kayak misalnya guru kan harus percaya sama kemampuan siswa. Jadi kayak misalnya kayak siswa mau menjawab, tapi biasanya kan siswa suka ada yang takut salah nih, Pak. Jadi kayak guru mendengarkannya dulu, terus kayak ya kayak gitu deh, Pak. Atau misalnya yang ini yang guru tidak membedakan, tidak pilih kasih. Jadi kayak guru enggak apa namanya? Enggak cuma memberi motivasi ke sebagian siswanya, jadi semua siswanya diberikan motivasi dan ya gitu Bapak. Apa bedanya sikap dan tingkah laku, Cynthia Abista? Sikap apa Bapak? Tuh. Bapak kasih waktu 2 menit, sok cari dulu di internet. Sikap apa yang emang Bapak? harus diajarkan kepada siswa peserta didik dan tingkah laku apa saja yang harus diajarkan. Nah, apa bedanya dan persamaan sikap dan tingkah laku? Oh, silakan. Aku Bapak. Eksplorasi dulu, silakan searching dulu di internet. Bapak kasih waktu 2 menit. Seperti itu. Aku silakan. apa yang lainnya? Boleh, mau Cynthia juga boleh, yang lainnya boleh. Tapi Udah. silakan searching dulu di internet, sikap apa, tingkah laku apa, silakan. Bapak, saya izin menjawab mengenai perbedaan tingkah laku sama sikap. Boleh, Henita. Oh, Henita udah 2 kali ya. Oh, Bapak catat, Henita, silakan. Izin menjawab, Pak. Yang saya ketahui, perbedaan dari sikap dan tingkah laku itu, kalau tingkah laku itu merupakan sebuah tindakan, sedangkan sikap itu adalah cerminan atau juga bisa disebut pandangan dari orang lain. Misalkan si A terkenal terlihat sering ke masjid. Nah, menurut pandangan orang lain itu si A ini bersikap religius. Nah, sedangkan tingkah laku itu respon dari suatu hal yang merangsangnya. Jadi kayak dia melihat suatu kotor, misalkan banyak sampah. Nah, dia memungut sampah itu. Nah, jadi dia bertingkah laku menjaga kebersihan, Pak. Begitu. Oke, bisa dieksplorasi contoh-contohnya? Contoh-contoh lain selain daripada yang tadi dari sikap dan tingkah laku? Masih ada kayak sikap mencerminkan kepribadian kayak disiplin. Jadi contohnya di kelas dia bukan tipe yang berleha-leha. Jadi terlihat cekatan, kayak berani sering bertanya atau selalu memberikan pokoknya selalu tepat waktu, misalkan masuk Zoom tepat waktu, begitu Pak. Jadi itu mencerminkan sikap yang disiplin. Nah, sedangkan kalau tingkah lakunya itu dia merespon lingkungannya yang misalkan ada temannya yang misalkan
ketinggalan buku PR-nya. Bukan itu teh, bukan itu deh. Jadi kayak misalkan Jadi gimana tuh, temannya Dek? itu nggak ngerti. Jadi misalkan teman sebangkunya itu gak ngerti sama pelajarannya. Nah, si temannya itu teh minta tolong. Terus si A yang ininya teh memberi respon, menjelaskan. Jadi dia yang meresponnya itu tingkah lakunya membantu. Suka membantu begitu, Pak. Oke, sudah mulai mengkerucut. Kita kasih kesempatan yang lain. Nah, sikap dan tingkah laku apa saja yang mesti kita ajarkan kepada peserta didik kita? Silakan, ada yang mau menjelaskan? Bapak, saya ingin mencoba untuk menjawab. Siapa ini? Salsabila Nur Asyifa. Oh, Salsabila Nur Asyifa. Oh, belum ya, Salsabila mah ya. Silakan, Salsabila. Kalau menurut saya, sikap yang harus diajarkan guru kepada siswa itu sikap jujur, Bapak. Jadi, siswa itu harus bersikap jujur karena kejujuran itu kan penting untuk diajarkan gitu, Pak. Nah, terus tingkah laku yang adanya itu seperti misalnya guru meminta siswa saat ulangan gitu untuk bersikap jujur. Nah, siswa itu mengikuti perintah guru dengan tidak mencontek gitu, Pak. Jadi apa bedanya sikap sama tingkah laku tuh? Kalau sikap itu jadi jadi sikap itu mempengaruhi pikiran seseorang. Kalau yang tingkah laku mempengaruhi tindakannya gitu kan. Oke, sudah mengkerucut, tapi belum jelas. Iya. Oke, terima kasih, Salsabila. Terima kasih, Bapak. Sudah berani. Nggak apa-apa, saya mah. Nggak apa-apa, Bapak mah salah benar mah nanti belakangan. Nah, ini Husni, silakan Husni. Yang penting berani dulu aja. Pak, izin izin Husni berarti jawab. udah 2 kali nih Husni, silakan. Kalau menurut saya, kalau sikap itu tuh respon dari tindakan orang lain terhadap kita, Pak. Kalau tingkah laku itu lebih ke kebiasaan orang itu di lingkungannya. Misal kalau misalkan perilaku, orang itu lihat lingkungan dia tuh sopan atau gimana, Pak. Jadi dianya ngikutin sopan gitu. Ke sikapnya tuh ya ikut sopan juga jadinya gitu, Pak. Oke, kalau ininya, kalau desain pembelajaran di kelasnya bagaimana? Contohnya Misal sikap kalau dan misalkan tingkah laku itu. dari tingkah laku tuh anak ini tuh lihat siswa lain tuh berani buat menjawab atau bertanya atau apa gitu, Pak. Nah, sikap dia tuh jadinya ikut-ikutan berani juga gitu, Pak, untuk merespon segala sesuatunya dari guru atau teman-temannya gitu, Pak. Bapak apresiasi keberanian Husni. Satu kali lagi minta pendapat yang belum, silakan. Yang mau berpendapat kenapa guru harus melakukan perubahan sikap dan tingkah laku dan contohnya apa? Silakan. Ada yang mau coba? Rahma, mau nyoba Rahma? Gina Fitriani, Sarah, Salsabila, Gina, ini banyak nih. Aulia Tajkia. Silakan. Enci, Nabila Intan. Pilda Nurrohmah, mau mencoba Pilda. Guru mah harus berani ya. Berani terhadap hal yang benar. Gitu. Silakan Pilda Nurrohmah mau coba. Winnie Susan. Winnie Susan Melani.
Ya, Bapak. Izin menjawab. Kalau sikap yang harus diberikan, Siapa ini teh? Bentar, Bapak mah kalau lagi share scene nggak terlihat siapa yang bicaranya. saya Winnie Susan Meilani, Pak, izin menambahkan. Ini Susan Melani. Oke, silakan Winnie. Izin menambahkan sikap atau perilaku guru yang harus diajarkan kepada murid atau yang harus diterapkan kepada murid, yaitu seperti menghormati sesama atau belajar disiplin. Nah, menghormati ini seperti mengajarkan bahwa kepada siswa, menghormati kepada yang lebih tua, seperti kepada guru, kepada orang tua. Karena kalau tidak diajarkan menghormati sekolah, nanti anak-anak tidak akan pernah mengetahui bagaimana cara menghormati kepada yang lebih tua. Kalau misalkan gitu Pak. Nah, kalau disiplin, perilaku disiplin, jadi harus tepat waktu gitu Pak, datang ke sekolahnya ataupun mengerjakan hal-hal yang lain harus disiplin. Gitu Pak. Terima kasih Winnie. Bapak tidak akan menyimpulkan, biar teman-teman nanti mengeksplorasi lagi, menyimpulkan sendiri apa itu pengetahuan, apa itu keterampilan, sikap, dan tingkah laku. Pertanyaan selanjutnya. Nah, kan 9 orang ini sudah memaparkan nih, Henita, Komaria, Nida, Ayu, Sapa, Husni, Anissa Padilla, Cynthia, Sasabila, Winnie, gitu. Udah memaparkan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian kan ketika teman-teman nanti memberikan pemahaman pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkah laku, kan nanti harus dievaluasi. Jangan-jangan pengetahuan yang kita berikan itu tidak tersampaikan, tidak terserap oleh peserta didik, seperti itu. Keterampilannya juga tidak terimplementasikan, sikapnya juga, tingkah lakunya. Nah, makanya perlunya adanya evaluasi seperti itu. Nah, pertanyaan Bapak, bagaimana cara mengevaluasi pengetahuan yang ada pada peserta didik? Nah, bagaimana cara mengevaluasinya? Oke, silakan siapa yang mau menjelaskan? Bagaimana cara kita mengetahui bahwa pengetahuan peserta didik itu berubah? Gitu. Oh, boleh searching dulu di Google. Bapak. Izin menjawab. Siapa ini? Tasya Wulandari. Oke, Bapak tulis dulu bentar. Tasya Wulandari. Silakan Tasya. Kalau menurut Tasya, guru dapat mengetahui apa tuh Pak? Pengetahuan peserta didik tuh meningkat atau enggak dengan cara tes. Bisa tes tertulis ataupun tes lisan. Kayak gitu, Pak. Oke, jadi untuk mengetahui perubahan pengetahuan peserta didik itu bisa menggunakan tes. Oke, pertanyaan selanjutnya, instrumen apa yang bisa digunakan? Kan kita nggak bisa sembarangan memberikan instrumen, kan? Seperti itu. Instrumen apa yang cocok untuk menilai pengetahuan? Menurut Tasya Wulandari, bagaimana? Apa ya, Pak? Nggak tahu, Pak. Jenis-jenis instrumen pengetahuan yang Tasya atau teman lain mau membantu, berdasarkan bentuknya, instrumen untuk mengetes pengetahuan ada berapa jenis? Silakan. Izin menjawab, Pak. Siapa ini? Aulia Tazkia. Aulia Tazkia, belum ya? Silakan Aulia Tazkia.
Instrumen itu kayak mengerjakan soal pilihan ganda atau uraian. Oke. Jadi berdasarkan jenisnya, instrumen itu ada berapa jenis, Tasya, Aulia, Tazkia? Berapa ya? Bentar, Pak. Oh, boleh searching dulu. Instrumen Izin menjawab, penilaian. Pak. Siapa ini? Amalia. Amalia. Belum ya, Amalia. Silakan, Amalia. Jadi instrumen evaluasi pembelajaran itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada teks objektif sama non objektif. Jadi tes objektif ini ada pilihan ganda, contohnya, terus ada benar salah, menjodohkan, dan juga isian singkat. Dan ada non objektif. Non objektif ini sebentar Pak. Lebih ke kayak uraian terbatas gitu. Jadi peserta didik ini menjawab soal, namun diarahkan jawabannya. Jadi dibatasi jawabannya gitu. Tapi dibatasi. Terima kasih Amalia Yulianti yang sudah menjabarkan, menjodohkan. Nah, betul sekali. Bahwa dari bentuknya, dia ada bentuknya tes, seperti itu. Dan juga ada non-tes, seperti itu. Kalau yang tes, nah dia jenisnya tadi ada esai, pilihan ganda, menjodohkan, uraian singkat, nah itu keluarga tes, seperti itu. Nah nanti ada keluarga non-tes. Nah, Bapak tidak akan ceritakan dulu supaya teman-teman nanti mengobservasi apa aja keluarga non-tes ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengevaluasi keterampilan peserta didik? Silakan. Bagaimana guru mengetahui bahwa keterampilan peserta didik itu adalah berubah seperti itu? Silakan di-searching dulu di Google, mengevaluasi keterampilan peserta didik. Silakan. Ada yang mau memaparkan? Nah, sebagai guru itu harus bisa ya. Harus bisa, selain daripada mengajarkan, kita harus bisa mengevaluasi. Nah, bagaimana cara mengevaluasi bahwa terdapat perubahan pada keterampilan peserta didik? Silakan, siapa yang mau menjelaskan? Izin menjawab, Bapak. Siapa ini? Rahma. Oh, Rahma. Rahma belum ya? Silakan, Rahma. Belum, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab, Pak. Di sini Rahma akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak. Jadi di dalam konteks pembelajaran evaluasi, di dalam evaluasi tersebut, guru tidak hanya mengevaluasi secara seperti ulangan, mid semester, tes, tugas, tetapi guru juga mengevaluasi siswa itu dengan kesehariannya, Pak. Seperti sikapnya, kan jadi kayak misalnya pertama kali bertemu dan ketika sudah beberapa kali
bertemu guru dan diberikan pembelajaran. Nah, di situ juga guru bisa melihat atau mengevaluasi siswa itu bagaimana gitu kesehariannya dan dengan evaluasi sikap tersebut, Bapak. Jadi bukan hanya dalam ulangan, tes ataupun mid semester gitu atau tugas. Jadi bukan berbentuk tulisan saja gitu, Pak. Melainkan dengan sikapnya. Oke, jadi bagaimana bentuk konkret bahwa guru itu ingin mengetahui bahwa keterampilan, kan ada keterampilan tadi ada apa aja? Keterampilan sosial, keterampilan menulis, melukis. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Segi efektif, kognitif atau psikomotorik gitu. Seperti itu, Pak. Ya, bentuk instrumen apa yang bisa digunakan supaya kita tahu bahwa keterampilan siswa itu meningkat atau berubah seperti itu. Kan kalau pengetahuan mah diberikan tes, uraian, dan ganda. Nah, keterampilan bagaimana cara mengetahuinya gitu. Jadi guru itu mempunyai tujuan khusus, Pak, dalam evaluasi sikapnya. Jadi punya seperti catatan gitu, Pak, setiap muridnya itu diberi. Jadi guru tuh punya catatan, misalnya si A tuh ke sikapnya seperti ini. Paling dari gurunya aja sih, Pak, yang punya catatan gitu. Jadi kalau misal ke muridnya mah nggak ada, kan kalau misalnya dari tugas kan emang muridnya yang dikasih tugas gitu. Jadi guru tuh tahu nulis gitu, muridnya memberikan jawaban. Kalau misalnya evaluasi sikap itu kan dari gurunya langsung gitu, Pak, yang melihatnya. Oke, terima kasih Rahma sudah berani Terima kasih, Pak. Pemahaman dan pendapatnya. Silakan teman lain, ada yang mau membantu Rahma bagaimana cara mengevaluasi atau mengetahui bahwa keterampilan peserta didik kita berubah dan meningkat. Silakan. Bapak mau coba jawab. Siapa ini? Ersa Prima. Ersa Prima. Oh, belum ya Ersa Prima ya, silakan Ersa. Ya belum, Pak. Kalau untuk menilai atau mengevaluasi keterampilan siswa itu bisa melalui non-tes, Pak. Jadi misalkan instrumennya itu misalkan dengan observasi, terus portofolio, wawancara, terus angket yang kayak gitu, Pak. Jadi kalau misalkan observasi, misalkan dinilai bagaimana kemampuan anak atau enggak kemampuan peserta didik saat dalam kegiatan berkelompok kayak gitu. Terus terus kalau wawancara misalkan memberikan pertanyaan kepada guru, mengajukan pertanyaan kepada peserta didik kayak gitu, atau tidak peserta didik yang bertanya sama guru, seperti itu, Pak. Oke, ini sudah mengkerucut nih, sudah menuju sasaran. Nah, betul bahwa untuk mengetahui keterampilan peserta didik kita bisa diberikan proyek seperti itu, atau misalkan melakukan diskusi kelompok, produk seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui keterampilan siswa kita itu berubah atau tidak. Oke, terima kasih Ersa Prima. Selanjutnya, bagaimana kita mengetahui sikap peserta didik kita? Bapak, aku mau coba jawab lagi, boleh enggak? Oh, boleh. Bapak mah di sini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berkembang dan mau sukses. Silakan, Cynthia. Bapak kan dengeran enggak? Dengeran jelas. Iya. Bapak kan ini evaluasi untuk melihat apakah siswa itu dalam sikap itu berubah apa tidak.
bisa menurut aku ya Pak, untuk melihat apakah sikap siswa itu berubah apa tidak, bisa dengan menggunakan rubrik Pak. Jadi kayak kertas berupa penilaian sikap yang guru punya. Jadi guru punya kertas untuk penilaian sikap siswa, terus juga guru meminta teman-temannya Pak kayak membagikan. Jadi si kertas penilaian siswa itu adanya di guru, di temannya, dan juga di diri sendiri. Kalau misalnya di temannya itu kayak guru minta untuk mengisi kertas berupa penilaian temannya. Kalau di diri sendiri itu kayak men-checklist diri, kayak misalnya penilaian sikap diri sendiri. Kan itu nanti si anaknya nge-checklist sendiri. Nah, kalau yang penilaian lewat guru itu bisa dengan guru itu melihat sendiri apakah siswa itu sikapnya telah berubah atau enggak. Gitu, Pak. Menurut aku jawabannya. Cukup sekian. Oke, terima kasih Cynthia yang sudah memaparkan. Yang penting Bapak mah berani dulu aja, berani mencoba. Soal jawaban mah nanti kan bisa dieksplorasi. Seperti itu. Oke, makasih Cynthia, Abista. Ya Pak, Kalau sama-sama. kita ingin mengetahui tingkah laku, tingkah laku peserta didik kita berubah atau tidak? Bagaimana caranya? Ada yang mau menjawab? Silakan. Cara mengecek, cara mengevaluasi bahwa tingkah laku peserta didik kita itu berubah. Nah, instrumennya bagaimana? Ada yang mencoba? Nah, ini masih banyak nih. Mila, belum Gina. Ini. Ayu Ramadiani, Pilda, Rahma, ini masih banyak nih. Ada yang mau coba? Fahri, laki-lakinya. Milda, Idam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Fajar nih. warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen universitas yang saya hormati, rekan-rekan calon guru, siswa Unpad yang Bapak banggakan. Ada yang mau mencoba? Silakan. Bagaimana kita mengetahui bahwa tingkah laku peserta kita meningkat? Silakan diobservasi dulu, di searching di Google. Bapak kasih waktu 4 menit ya, silakan. Bapak, siapa mau izin jawab? Silakan, siapa? Kalau menurut saya untuk perubahan tingkah laku peserta didik itu salah satunya guru melakukan yang tadi kata saya bisa pakai project itu. Nah, melalui pembelajaran project based learning itu kan siswa membuat sesuatu ya Pak. Nah, hasil dari project itu siswa dapat mempresentasikan hasil pekerjaannya misalnya di depan kelas, dan juga dapat dilakukan dengan kerja kelompok. Nah, guru dapat melihat perubahan tingkah laku siswa tersebut dari proses pengerjaan proyek tersebut. Jadi, misalnya kalau dalam tingkah laku siswa yang kurang aktif dengan cara kerja kelompok, guru dapat menilai tingkah laku siswa tersebut apakah sudah melakukan perubahan dari sifatnya yang sebelumnya pendiam atau kurang aktif. Dapat dilihat tingkah laku tersebut dari pengerjaan proyek tersebut. Terus misalnya siswa yang kurang percaya diri dalam mengungkapkan pendapat atau memberikan ide kepada teman-temannya, dapat dilihat perubahan tingkah lakunya dengan mempresentasikan hasil proyek tersebut di depan kelas. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Sapa. Nah, silakan teman-teman coba buat
instrumen satu aja. Bagaimana pengetahuan, misalkan esai, keterampilan, sikap, dan tingkah laku. Silakan dicoba buat ya. Mau copy paste dari Google juga boleh, silakan. Buat satu instrumen pengetahuan, keterampilan, atau yang lainnya. Bapak kasih waktu 10 menit, silakan ya. Nanti kita eksplorasi.
Waalaikumsalam.
Oke, silakan. Siapa yang mau menjelaskan contoh instrumen pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkah laku? Ada yang mau berbagi? Siapa? Novia? Halo? Siapa yang mau berbagi? Silakan. Ada yang mau berbagi? Silakan. Ada yang mau? Kalau tidak ada, Bapak tugaskan saja ya. Nah, teman-teman nanti Bapak siapkan kolom contoh instrumen untuk mengecek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkah laku ya. Nanti masukkan di pertemuan 2. Nanti Bapak siapkan si ininya, si kolomnya sebagai tugas pertemuan 2. Waktunya 2 minggu. Berarti sampai 28 September. Yang terlalu banyak aja, pengetahuan 1, keterampilan 1, sikap 1, tingkah laku 1. Supaya teman-teman nanti mengeksplorasi bagaimana bentuk instrumennya ya. Oke, selanjutnya yaitu tentang ketika teman-teman nanti mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran, itu pentingnya evaluasi. Nanti Henita bisa mengetahui apakah si pembelajarannya berhasil atau tidak. Nah, dari data evaluasi itu yang paling pentingnya adalah adanya rencana tindak lanjut. Seperti itu. Jadi Henita bisa mengetahui pembelajaran yang Henita lakukan itu apakah pengetahuannya tersampaikan dengan baik, keterampilan tersampaikan, lalu sikapnya, kemudian tingkah lakunya apakah tersampaikan atau tidak. Nah, nanti akan terjadi rencana tindak lanjut. Apa yang kelebihannya apa,
kekurangannya apa, sehingga kita bisa melakukan perbaikan di pertemuan selanjutnya, seperti itu. Nah, misalkan apakah diperlukan adanya bimbingan tambahan di luar pembelajaran, seperti itu, atau ada bantuan belajar lainnya, seperti itu dalam proses dalam pembelajaran yang berpengaruh dalam proses pembelajaran. Misalkan apakah memang fasilitas yang kurang, seperti itu, apakah terkendala di siswa atau apa, nanti bisa kita analisis rencana tindak lanjutnya, seperti itu. Nah, fungsi hasil belajar, data itu adalah ketika teman-teman nanti sudah mempunyai data dari hasil evaluasi seperti itu, nah nanti kita akan mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, kan di dalam RPP itu ada tujuan pembelajaran, ada KD, ada capaian pembelajaran, seperti itu. Apakah tercapai atau tidak? Nah, capaian pembelajaran biasanya bentuknya kan paragraf ya. Kalau di RPP, nah nanti bisa dianalisis seperti itu. Kemudian fungsinya nanti harus mengacu pada rumusan-rumusan tujuan pembelajaran. Kemudian yang B-nya, ketika teman-teman nanti mengetahui data itu adalah sebagai umpan balik. Umpan balik bagi perbaikan proses pembelajaran. Nah, karena pembelajaran itu sistemnya ada dokumen hidup, seperti itu, dan harus ada perubahan pada setiap siklus pembelajaran, apa itu kurikulumnya, perangkatnya, seperti itu, lalu apapun itu. Nah, makanya kalau jadi guru itu sifatnya harus growing mindset. Jadi sifat terbuka, berani mencoba hal yang baru, seperti itu. Nah, nanti teman-teman itu jangan aneh lagi, adanya tes, diklat, seminar, seperti itu. Lalu ada PPG, nanti ada UKG. Jadi sampai pensiun, teman-teman nanti akan terus digodok seperti itu. Nah, memang satunya adalah untuk peningkatan kompetensi guru, seperti itu. Nah, selanjutnya ada sebagai umpan balik. Nah, apakah nanti pembelajarannya sudah sesuai, strateginya, pembelajarannya, dan lain-lainnya, seperti itu. Nah, dasar dalam penyusunan laporan kemajuan, nah teman-teman juga nanti harus membuat laporan. Nah, laporan dari proses pembelajaran. Seperti itu. Nah, bagaimana, apakah pembelajarannya tercapai, materi apa yang sudah terlaksanakan, perangkatnya bagaimana, hasil evaluasinya bagaimana, yang nanti, nah ini yang beratnya nih. Nah, yang nanti itu ini. Nah, untuk memberikan pertanggungjawaban dari proses pembelajaran. Kepada siapa nanti pertanggungjawabannya? Pertanggungjawabannya adalah nanti ke peserta didik, kepala sekolah, sama guru, orang tua siswa, seperti itu. Nah, nanti itu pertanggungjawabannya. Dan yang paling berat adalah pertanggungjawaban terhadap Tuhan, seperti itu. Nah, makanya guru itu adalah pekerjaan yang mulia, yang mana memang diharapkan peserta didik itu sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Nah, adapun tujuan penilaian seperti itu adalah mendeskripsikan kecakapan belajar peserta, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai aspek. Dengan deskripsi, ini dapat diketahui pula posisi kemampuan peserta didik dibandingkan peserta didik lainnya. Nah, ketika teman-teman nanti mengetahui hasil dari evaluasi, nah, kita dapat mengetahui nih posisi peserta didik berada di mana. Misalkan tidak mah dia sukanya lebih ke hal-hal yang audio, misalkan Aprilia mah misalkan ke video, seperti itu. Salsabila mah misalkan pengelompokannya ke hal-hal yang matematis, seperti itu. Kemudian misalkan Tiara mah ke seni. Nah, itu tujuannya kita mengetahui data dalam proses evaluasi. Kemudian dapat mengetahui keberhasilan proses pembelajaran, seperti itu. Yakni mengetahui sejauh mana perubahan pengetahuannya, sikapnya,
keterampilan pesertanya, sehingga akan dapat mendukung peningkatan kinerjanya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah menentukan tindak lanjut hasil dari pembelajarannya. Nah, ini RTL, rencana tindak lanjut seperti itu. Alangkah baiknya teman-teman kalau dalam proses pembelajaran, alangkah baiknya di video. Nah, supaya nanti misalkan Nida mengetahui bagaimana kualitas suara saya, apakah bisa didengarkan dengan baik atau tidak. Terus gaya mengajar, penampilan, seperti itu. Materinya, apakah sudah betul atau tidak, seperti itu. Perangkatnya, cara menerima pertanyaan dari siswa, apakah diberikan kesempatan siswa untuk bertanya, seperti itu. Nah, nanti kalau di video nanti ketahuan, seperti itu. Bapak juga sering melakukan, ini kan direkam ini juga. Ini direkam, jadi kita bisa mengetahui nih, banyak yang bisa dianalisis di sini. Misalkan di sini ada 75, 68 peserta. Berapa orang yang masuk, berapa orang yang tidak. Ada yang on cam. Nah, yang on cam ini apakah memang kuotanya banyak? Jaringannya bagus? Gitu. Ada yang off cam. Nah, off cam ini kenapa nih yang off cam ini? Kita bisa wawancara nih yang off cam ini. Apakah kuotanya habis atau dia hanya ikut Zoom tidak mengikuti? Yang bisa dianalisis nih. Nah, yang on cam juga kan nanti bisa dianalisis apakah ketika siswa on cam, nah berbanding terlurus dengan pemahamannya. Nanti Bapak coba ya. Bapak nanti coba berikan post test nih. Apakah yang on cam ini fokus ke sini atau lagi nonton TV di belakangnya. Nanti Bapak coba nih post test. Nah, ini kan bisa dianalisis nih. Proses di sini, ini rekamannya. Makanya bagusnya memang pembelajaran itu direkam. Supaya nanti ada data yang bisa dianalisis. Seperti itu. Nanti kita coba ya post test mini. Ya, minimalis seperti itu. Kemudian memberikan pertanggungjawaban dari penyelenggara kepada stakeholder. Nah, teman-teman itu harus mempertanggungjawabkan proses pembelajarannya. Bertanggung jawab kepada siswa, kepada sesama guru, kepala sekolah, pengawas, kepada orang tua siswa. Kan ada ini, komite orang tua. Nanti melaporkan. Misalkan Nida mengajar kelas 2. Apa capaiannya? Guru kelas 2 itu, oh saya capaiannya adalah siswa mampu memahami tentang materi matematika dengan baik, misalkan. Nah, seperti itu. Jadi harus ada pelaporan. Seperti itu. Nah, jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Nah, jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Nah, fungsi masing-masing jenis penilaian, nah, dilihat dari fungsinya, seperti itu. Jenis penilaian ada beberapa macam, formatif dan sumatif. Nah, siapa yang mau menjelaskan apa yang dimaksud dengan tes formatif dan sumatif? Silakan. Ada yang mau mengeksplorasi? Ini baru 14 orang nih yang berpendapat. Yang lainnya, apa itu tes formatif dan sumatif? Silakan. Dia, Pak. Siapa? Raya, Pak. Dia. Dia apa? Rahma. Dia Widya. Putri. Oh, dia. Silakan. Tes formatif itu evaluasi, Pak, yang biasanya dilakukan setiap akhir pembahasan pada suatu topik yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran telah berjalan gitu, Pak. Oke, kalau sumatif? Kalau sumatif sumatif itu
penentuan kenaikan kelas bagi setiap siswa. Contohnya, siswa itu menyelesaikan program belajar dari suatu bidang studi atau mata pelajaran tertentu selama satu periode. Oke, apakah UTS masuk ke bukan UTS sekarang apa ya istilahnya teh? UTS sama UAS teh istilahnya apa ya? Sekarang Bapak lupa ya. Ada yang tahu nggak? PTS, Pak. PTS sama PAS. PAS. Nah, betul. PTS itu apa? Penilaian tengah semester ya? Ya, iya Pak. Kalau PAS? Penilaian akhir semester. Nah, apakah itu termasuk formatif atau sumatif? Sumatif, Pak. Oke, sumatif. Ujian Kalau Bapak akhir. misalkan melakukan pretest post-test pada pembelajaran, setiap pembelajaran, itu sumatif formatif? Formatif. Formatif. Diagnostik, tes diagnostik, apa yang dimaksud dengan penilaian diagnostik? Ada yang mau menjelaskan nggak? Apa itu dimaksud dengan penilaian diagnostik atau assessment diagnostik? Rahma, Pak. Rahma udah berapa kali Rahma ya? Kali, Bapak. Oh, 2 kali berarti sama ini. Silakan Rahma. Tes yang digunakan untuk mendiagnosa kelemahan dan kekuatan siswa pada pelajaran tertentu. Jadi, pakai contoh nggak, Pak? Itu ditempatkannya di awal, di akhir, atau di tengah? Asesmen diagnostik itu. Di tengah. Di awal. Nggak tahu, Pak. Biasanya setahu Bapak mah kalau asesmen diagnostik itu dilakukan di awal. Gitu. Ya, menyebutkan tes yang digunakan untuk mendiagnosis kelemahan dan kekuatan siswa pada pembelajaran tertentu. Nah, di awal. Jadi kita ingin mengetahui misalkan materi prasyaratnya sudah ada belum, misalkan gitu. Misalkan Bapak teh ingin ngajarin KPK dan EPB misalkan. Materi prasyaratnya kan perkalian, pembagian, seperti itu, faktorisasi, seperti itu. Jadi harus diajarkan dulu materi prasyaratnya. Nah, untuk dicek gunakan aja asesmen diagnostik. Itu untuk mengetahui materi prasyarat, potensi, karakteristik, kemampuan awal gitu. Ya, Rahma. Lalu Terima kasih, Pak. Penilaian selektif, lalu ada penilaian penempatan seperti itu. Oke, Bapak mau mencoba nih, mau post test kecil-kecilan. Karena Bapak harus ngajar PPG jam 12:30 duhur, jadi Bapak selesaikan aja jam 11.45 ya. Tapi sebelumnya Bapak mau tes kecil-kecilan. Di kolom chat di bawah kan ada kolom chat tuh di Zoom ya, betul nggak? Ada. Nah, Bapak ini. Nah, Bapak kasih pembatas dulu ya. Nanti Bapak sebutkan soalnya, gitu. Teman-teman ketikkan, tapi jangan dulu di-enter sebelum Bapak hitung ketiga. Gitu ya. Misalkan 1, 2, 3, mulai. Nah, baru di-enter ya. Gitu. Bisa dipahami? Jadi teman-teman nanti tuliskan jawabannya di kolom chat seperti itu, tapi jangan dulu di-enter sebelum Bapak bilang mulai di hitungan ketiga. Oke. Kita coba ya. Oke. Ada berapa jenis? Nah, ini Bapak. Bentar ya.
Ada berapa jenis hakikat tujuan pembelajaran? Ada berapa jenis hakikat tujuan pembelajaran dan sebutkan. Pertanyaannya, ada berapa jenis hakikat tujuan pembelajaran dan sebutkan apa saja. Oke, 1, 2, 3, mulai. Oke, nah ini udah ada nih. Bapak hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita lihat juara 1-2-nya siapa ini. Kita lihat. Juara 1-nya adalah Husni. Husni, kedua Amalia Yulianti. Ada 3 jenis. Nah, kita tanya nih, Husni, nah, ada berapa jenis hakikat tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran? Husni. Maaf Pak, kameranya nggak bisa dinyalain, error. Apa-apa, silakan. Aku salah Pak. Ternyata pas dibaca itu ada 4. Tujuan pembelajaran pada hakikatnya adalah perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkah laku. Oke, deskripsinya apa Husni? Kalau deskripsinya, kan tadi kayak perubahan pengetahuan tuh dari awalnya pengetahuan anak cuman yang anak tahu aja gitu Pak. Setelah diajar oleh guru ya meningkat gitu. Jadinya ada peningkatan dari pengetahuan yang diketahui oleh anak tersebut. Kalau keterampilan kayak tadi tuh apa sih? Bentar. Kalau keterampilan tuh kayak menulis, membaca, berhitung tadi peningkatan keterampilan. Kalau sikap itu yang tadi respon dari lingkungan, respon individu terhadap lingkungannya gitu Pak. Kalau tingkah laku, kebiasaan individu itu di lingkungannya gitu Pak. Dari aku. Sekian. Terima kasih Husni. Jadi ada 4 ya Husni ya? Bukan. Iya Pak, grogi. Oke, kita tanya Amalia Yulianti. Bapak catat ya, 2 terbesar ya sama Amalia. Iya, Pak. Amalia Yulianti. Silakan jelaskan Amalia Yulianti. Maaf, Pak. Ada bunyi azan soalnya dekat masjid. Nggak apa-apa. Silakan. Jadi pengetahuan itu seperti kayak suatu hasil dari rasa keingintahuan. Sebenarnya pengetahuan itu sebenarnya informasi yang belum diuji gitu kebenarannya. Terus kalau keterampilan itu, keterampilan dalam konsep pembelajaran ini lebih ke usaha untuk memperoleh kompetensi cepat dan tepat dalam menghadapi permasalahan. Dan juga ada sikap. Sikap ini kayak respon atau reaksi seseorang terhadap sesuatu, dan tingkah laku ini aktivitas dari individu tersebut. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Nah, Bapak coba lagi ya. Siap-siap. Pertanyaan nomor 2. Siap-siap para mahasiswa-mahasiswi calon orang sukses. Oke. Pertanyaannya adalah sebutkan salah satu fungsi hasil belajar. Sebutkan satu aja. Salah satu fungsi hasil belajar. 1, 2, 3, mulai. Silakan. Sebutkan salah satu fungsi hasil belajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 9,1, 9,2, 9,3, 9,4, 9,5, 9,6, 9,7, 10. Nah, kita lihat nih siapa yang menjawab pertama. Dia, Widya, fungsi formatif. Apa maksudnya? Fungsi formatif itu dia, Widya. Iya, Pak. Apa itu fungsi formatif itu? Fungsi hasil belajar itu apa saja sih? Ada formatif, sumatif, diagnostik, penilaian selektif, dan penilaian penempatan. Kira-kira Kalau fungsi atau jenis-jenis? fungsi masing-masing dari jenis penilaian dilihat dari fungsinya. Jenis-jenis ya, Pak? Ya Allah. Jadi apa fungsinya itu? Fungsinya menurut dia itu sebagai alat untuk mengukur sejauh mana perkembangan belajar. Kan kalau fungsinya mah mengetahui ketercapaian tindak lanjut kan, tujuan umpan balik kan itu ya. Ya, ketercapaiannya hasil belajar. Jadi kalau formatif mah itu mah Fungsi jenis. jenis. Evaluasi. Kita lihat. Ersa Prima, silakan Ersa Prima. Ya, Bapak. Ersa Prima, silakan jelaskan jawabannya. Fungsi hasil belajar itu untuk alat ukur untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian pembelajaran peserta didik. Gitu, Pak. Terus sebagai umpan balik untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya agar lebih baik lagi, kayak gitu. Oke. Cukup ya, teman-teman. Seperti itu. Nanti tugasnya teman-teman mohon dibuat instrumen penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Yang terlalu banyak lah, satu aja. Misalkan pengetahuan, satu esai. Gitu. Supaya teman-teman nanti mengeksplorasi bagaimana instrumen-instrumen penilaian untuk mengetahuinya. Itu aja ya. Semua Pak tutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup? Cukup, Pak. Oke, nanti Bapak siapkan di LMS-nya, ingatkan ya di grup ya. Untuk Bapak nanti siapkan wadah untuk tugasnya. Oke, terima kasih teman-teman, sehat selalu. Bapak. Apa? Tugasnya paling telat minggu depan. Minggu depan, tanggal 28 jam 9.30. Ya. Seminggu. Pagi juga. apa ya berarti? Ya, makasih Seminggu. Bapak. Oke. Makasih ya teman-teman, sehat, panjang umur, rezekinya berkah, melimpah untuk beribadah. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.